warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan Bapak jumpai dalam keadaan sehat walafiat, kemudian terhindar dari wabah yang pandemi saat ini yaitu COVID-19. Anakku sekalian, kemarin Bapak tugaskan secara online juga tentang pelajaran vertebrata atau bukan vertebrata tapi kelangsungan adalah hewan atau animalia. Tentu saja alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT atas keberhasilan Anda. Alhamdulillah juga kalian melakukan janji sesuai dengan janjinya sehingga semua terkumpul dan saya sudah periksa, Bapak sudah periksa dan nilainya bagus semua. Oke, kita lanjutkan materi sekarang adalah tentang kelanjutan sebenarnya dari materi kita yang kemarin tentang masalah hewan. Kemarin sudah kita pelajari tentang bagaimana vertebrata, kemudian sekarang setelah itu invertebrata, kemudian sekarang berhubungan dengan lingkungan. Karena apa? Anak sekalian, hewan adalah makhluk hidup yang kalau secara ekosistem pasti memerlukan lingkungan. Nah, ada pepatah semakin makhluk hidup itu tergantung pada lingkungannya. Untuk itu sekarang kita akan bahas tentang lingkungan. Ini ada kaitannya dengan pelajaran terdahulu bahwa hewan itu tidak lepas dari lingkungan. Untuk itu sekarang kita akan belajar tentang lingkungan atau ekosistem. Ekosistem dipelajari dalam bidang biologi, yaitu namanya ekologi. Baik, kalian tujuan kita untuk belajar tentang ekosistem ini, saya tulis dulu di papan ya sekalian. Jadi kita hari ini adalah tentang ekologi. Ekologi ini adalah cabang dari biologi yang berbicara khusus tentang ekosistem. Sejak SMP kalian sudah tahu apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu adalah, coba berpikir dulu, ingat-ingat waktu di SMP. Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Lagi ada pertanyaan, apa sih lingkungan itu? Kan begitu. Lingkungan, apa sih lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, ya, yang mendukung kelangsungan hidup suatu makhluk hidup itu sendiri. Sering kita dengar lingkungan sekolah. Apa sih maksud lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah itu sekolah, kemudian ada faktor biotik dan faktor biotiknya. Di situ ada siswa dan guru. Tetapi tidak mungkin ada siswa guru kalau proses belajar mengajar di sekolah itu tidak akan lancar kalau tidak ada faktor biotiknya. Contohnya seperti ada bangku, meja, kursi dan lain-lain. Nah, baik. Sebelum kita melangkah di materi berikutnya, tujuan dari pelajaran kita yang pertama sekalian, tujuan pelajaran kita ini tujuan kita adalah tujuan kita pelajaran pertama, kalian seharapkan dapat menyadari dan mengagumi keteraturan dan kompleksitas siklus energi dan daur biokimia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah menciptakan lingkungan ini sehingga kita nyaman di dalamnya. Yang kedua adalah Bapak harapkan supaya dapat mengubah perilaku untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, interaksi antara komponen ekosistem. Jadi di sini nanti Bapak harapkan bahwa hubungan timbal balik antara ekosistem. Ekosistem itu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik harus menghargai atau saling berinteraksi antara biotik dan biotik dan abiotik. Kemudian yang ketiga nanti dapat menganalisis. Saya harapkan Bapak dapat mengharapkan kepada kalian untuk menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur biokimia. Tujuan kita keempat mempelajari tentang ekosistem ini adalah Bapak harapkan kepada kalian untuk dapat menjelaskan
interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik lainnya dalam ekosistem. Yang berikutnya, tujuan kita adalah dapat membedakan tipe piramida ekologi. Nanti akan lebih lanjut kalian akan mempelajarinya ini. Apa sih piramida ekologi itu? Keenam adalah siswa dapat mengemukakan terjadinya dinamika komunitas akibat perubahan ekosistem. Nah, kemudian yang ketujuh, siswa dapat membuat media diagram rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada suatu ekosistem. Saya Bapak harapkan nanti supaya kalian bisa membuat selain contoh di buku, bagaimana sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya tentu setelah kalian sudah pelajari tentang materi ini. Kemudian saya Bapak harapkan kalian dapat membuat media carta daur biokimia atau siklus nitrogen, kemudian ada siklus karbon, ada siklus fosfor, sulfur, kemudian ada siklus fosfor, dan dari kajian literatur ya, dari kajian literatur kalian bisa buka di internet, kalian bisa buka di atau di buku-buku referensi yang lain. Dan tujuan terakhir kita pelajari ekosistem ini adalah dapat menggunakan media carta daur biokimia di kelas atau belajar di rumah. Nah, saat ini sekarang kita sedang belajar di rumah karena keadaan kita yang tidak mengizinkan, tidak boleh kumpul di kelas sehingga Bapak harus menyampaikan lewat media ini. Baik, kita lanjutkan Bapak sekalian. Ekologi adalah yang katakan tadi, ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang ekosistem. Tadi sudah saya jelaskan tujuan ekosistem itu apa sih? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponennya adalah yang kita pelajari nanti adalah komponen-komponen ekosistem. Kemudian ada interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian ada piramida ekologi. Ada produktivitas, dan komponen berikutnya adalah dinamika komunitas. Satu persatu nanti kalian pelajari tentang komponen ekosistem. Apa saja sih yang masuk komponen ekosistem itu? Pertama, ada faktor tadi, saya Bapak katakan faktor abiotik dan faktor biotik. Apa sih yang termasuk faktor biotik abiotik itu? Ada udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, kemudian suhu, kelembaban, pH, salinitas, dan topografi juga termasuk abiotik. Kemudian ada faktor faktor biotik maksud Bapak, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof itu adalah produsen. Autotrof itu adalah produsen, penghasil. Yang termasuk dalam produsen di sini adalah semua jenis tumbuhan. Sedangkan yang heterotrof itu yaitu ada konsumen dan ada penggunaan. Kemudian apa sih interaksi antar komponen ekosistem? Ya. Interaksi antar spesies. Antar spesies artinya hubungan antara spesies satu dengan spesies yang lain. Kemudian yang termasuk dalam interaksi antar spesies itu ada netralisme, kemudian kompetisi, komensalisme, kemudian amensalisme. Kemudian parasitisme, predasi, dan protokoperasi. Nah, ini nanti tugas kalian adalah mencari apa pengertian dari netralisme atau interaksi antar spesies. Berikutnya adalah yang interaksi antar komponen abiotik dengan biotik, yaitu ada daur biokimia dan aliran energi. Aliran energi ini ada rantai makanan, kemudian ada rantai makanan bagi dua, ada rantai makanan rumput dan ada rantai makanan detritus.
kemudian ada jaring-jaring makanan. Bedakan antara rantai makanan dan jaring makanan. Nah, kalau rantai makanan dia sipil dulu pernah dipelajari ya. Rantai makanan itu ada peristiwa makan memakan yang satu arah. Sedangkan kalau jaring makanan sebenarnya ada kumpulan dan rantai-rantai makanan. Kemudian daur biokimia ini ada daur karbon, ada daur nitrogen, ada daur air, kemudian daur fosfor, kemudian daur sulfur. Baik, kita lanjut ke piramida ekologi. Nah, piramida ekologi itu ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, ada piramida energi. Kemudian kita lanjut ke produktivitas. Nah, produktivitas ini ada produktif primer dan sekunder. Dan terakhir nanti dinamika komunitas. Ada subsidi primer, ada subsidi sekunder. Nah, ini aku sekalian tentang tata konsep kita pelajari tentang ekologi yang tentu saja kalian apa yang ada di tata konsep ini tolong cari di buku referensi atau buka internet, cari informasi tentang semua itu. Dan lebih lengkapnya nanti adik-adik sekalian, saya minta buka aplikasi Zenius ya, Zenius. Silakan di Android Anda. Nah, di Android caranya bisa, dan mungkin kalian sudah lebih pintar dari Bapak tentang program ini. Pertama kita cari Play Store ya, Play Store. Kemudian di situ nanti Play Store. Kemudian download aplikasi Zenius. Bisa dilihat ini ya, diperlihatkan Zenius. Ya. Nah, kemudian setelah itu buka materinya tentang biologi kelas 10. Nanti di kelas 10 ambil di situ banyak videonya anak sekalian. Nah, shooting video tersebut apa? Download atau tonton video tersebut. Kemudian nanti di akhir tontonan itu Bapak tugaskan untuk materi tentang ekosistem. Sekali lagi Bapak tugaskan, ingat ya, Bapak tugaskan untuk menjawab soal latihan tentang ekosistem. Ada sudah Bapak buka tadi di Zenius. Nah, kemudian nanti itu buka dulu videonya terus sekalian. Setelah itu jawab soal-soalnya, kemudian kumpulkan ke alamat email Bapak. Berarti ya, ini alamat email Bapak ya. Dinamis kamu gmail.com. Jadi nanti tugas yang karena kita tidak bisa ketemu tetap buka langsung, maka saya harapkan anak sekalian nanti setelah membuka Zenius kemudian pelajari, buka video pelajaran di situ. Di situ ada materi soal gitu ya, soal. Jawab soal tersebut, setelah dijawab kumpulkan ke dinamis email dinamis@gmail.com. Nah, Bapak tunggu, tapi tidak ya, paling minggu depan bisa dikumpulkan ke Bapak ke email ini. Ini barangkali anak sekalian, tetap semangat, jangan terhalang dengan COVID-19, beraktivitas tapi jangan beraktivitas di luar. Jangan kumpul-kumpul di luar. Sekarang kumpul bersama keluarga, nikmati hidup keluarga, ayah, ibu, adik, kakak. Terima kasih dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.